Halo, selamat siang pemirsa. Kabar Pemilu kembali hadir menemani Anda selama 1 jam ke depan tentunya dengan kabar mengenai Pemilu 2024. Saya Tisa Noveni, inilah kabar Pemilu selengkapnya. Meski hasil resmi Pemilu 2024 belum diputuskan oleh KPU, koalisi pendukung pasangan calon presiden mulai goyah dan mulai berbalik arah. Setelah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo, kali ini P3 lewat Ketua Badan Pemenangan Pemilu Sandiaga Uno membuka opsi untuk mendukung pemenang pemilu lalu. Di tengah penolakan dua koalisi pengusung calon presiden terhadap pelaksanaan pemilu 2024, hubungan internal di koalisi justru mulai goyah. Setelah Partai Nasdem yang mulai membuka komunikasi dengan Presiden Joko Widodo, kali ini posisi Partai Persatuan Pembangunan P3 di koalisi pengusung Ganjar Mahfud juga mulai digoyang. Ketua Badan Pemenangan Pemilu P3 Sandiaga Uno justru secara pribadi mengaku mendukung pemerintah. P3 ini kan partai pendukung pemerintah, jadi posisi kita ada di pemerintahan, ada 2 menteri, ada 1 wamen, ada 1 utusan khusus presiden. Kita tentunya nanti ada proses yang berlanjut, tapi dari pandangan saya, pandangan pribadi saya, kita pasti akan sangat terhormat untuk diajak membangun bangsa, karena sesuai dengan nama partainya, Partai Persatuan untuk Persatuan Indonesia, dan pembangunan harus ikut aktif dalam membangun bangsa. Itu pandangan saya, tapi tentu ada prosesnya, nanti ada rapimnas dan lain sebagainya. Meski Sandiaga membuka opsi untuk masuk koalisi pemenang pemilu, Ketua Majelis Pertimbangan P3 Muhammad Romahur Muzi mengaku pihaknya masih tetap setia di kubu pendukung Ganjar Mahfud. Apa yang disampaikan Pak Sandi seperti yang tadi ditegaskan oleh beliau itu adalah aspirasi pribadi. Dan beliau tadi sudah menegaskan bahwa proses atau sikap P3 secara resmi nantinya tentu akan diputuskan melalui rapimnas, kemudian juga proses-proses musyawarah partai yang nantinya akan dilakukan. Kami saat ini lebih pada proses untuk mengawal perhitungan rekapitulasi berjenjang yang dilakukan mulai di tingkat kecamatan, dan sampai hari ini masih ada beberapa kecamatan di Indonesia yang berlangsung, begitupun di tingkat kabupaten, karena memang dari monitoring kami P3 ini meskipun dinyatakan lolos berdasarkan rekapitulasi Sirekap, tetapi memang angkanya cukup tipis. Karena itu kami lebih berkonsentrasi pada upaya pengawalan suara ini agar P3 masih mendapatkan amanah Senayan. Yang kedua, posisi P3 secara koalisi masih solid. Sampai dengan Sabtu lalu kami masih ikut rapat bersama dengan ketua-ketua umum partai pengusung paslon 03. Sementara pakar politik Makmun Murad menilai secara historis sebenarnya P3 merupakan partai pendukung Presiden Joko Widodo. Kan sebenarnya ada beberapa partai agak kecele itu kan, ketika harus mendukung Mas Ganjar itu kan, karena awalnya kan Pak Jokowi harapannya kan di sana itu kan, sudah yakin lah, hakul yakin itu kan, Pak Jokowi akan dukung Mas Ganjar itu kan, tapi kemudian kan tidak ngasih sen dan lain sebagainya, tahu-tahu kemudian belok mendukung Pak Prabowo. Ini tidak ngasih sen, tentu di kalangan terbatas yang ngasih sen itu kan. Nah, maka kemudian ada beberapa partai yang kecele itu kan. Nah, salah satunya saya melihatkan P3 itu termasuk salah satunya. Berpeluang maju ke Senayan dalam pemilu lalu, dukungan P3 terhadap pemerintah baru nanti dipastikan akan menambah kekuatan Prabowo Gibran di parlemen. Tim TV One mengabarkan.
Masuknya Agus Harimurti Yudhoyono ke dalam kabinet mulai membuka jalan bagi masuknya Partai Demokrat ke dalam koalisi pemerintahan baru mendatang. Selama proses transisi 8 bulan ke depan, Presiden Joko Widodo diperkirakan akan membuka ruang bagi pemerintahan baru untuk mengkonsolidasikan kekuatan politiknya. Lantas, apakah reshuffle kabinet masih akan tetap berlanjut? Ya, namanya kalau kebutuhan memang mengharuskan ya kenapa tidak. Ya, terima kasih. Pak Presiden. Pernyataan Presiden Joko Widodo seusai melantik Agus Harimurti Yudhoyono pekan lalu membuka peluang bagi terjadinya reshuffle kabinet lanjutan. Dilantiknya AHY menjadi Menteri ATR Kepala BPN ini juga menjadi pertanda masuknya Partai Demokrat ke dalam koalisi pemerintahan. Pengamat politik M. Kodari menilai langkah reshuffle kabinet akan digunakan Presiden Joko Widodo untuk memudahkan proses transisi menjelang dilantiknya Presiden terpilih pada Oktober mendatang. Boleh dikatakan per hari ini memang kekuatan politik di pemerintahan secara formal ya itu bertambah dengan adanya Partai Demokrat. Jadi yang formal berada di luar pemerintahan artinya tidak punya kabinet itu tinggal PKS saja. Nah ke depan akan seperti apa hemat saya tergantung PDI Perjuangan. Kalau PDI Perjuangan tetap mempertahankan menterinya maka kemudian komposisinya akan tetap seperti ini sampai dengan akhir masa jabatan Pak Jokowi pada bulan Oktober nanti. Dan PDI Perjuangan baru memulai fase oposisinya pada saat Pak Prabowo dilantik sebagai presiden. Akan tetapi kalau PDI Perjuangan menarik menteri-menterinya maka akan ada dinamika baru yang sangat besar. Karena apa? Karena PDI Perjuangan ini menteri yang secara resmi menjadi anggota PDI Perjuangan baik punya jabatan struktural atau tidak itu saya hitung ada sekitar 7 lah. Meski berbeda pilihan dalam Pilpres 2024 lalu, beberapa partai politik pendukung pemerintah saat ini kembali menegaskan dukungannya terhadap Presiden Joko Widodo. Soal urusan kabinet itu sepenuhnya kan menjadi hak prerogatif Presiden. Ya. Tentu berkonsultasi lah, berkomunikasi dengan para partai koalisi. Tetapi yang saya pahami sampai detik ini adalah koalisi pemerintahan yang ada sekarang itu kan belum menyatakan berubah komitmennya bahwa seluruh koalisi masih komitmen untuk mengawal pemerintahan yang ada saat ini sampai berakhir dengan baik. Sampai nanti kan pada tanggal 20 Oktober 2024. Setidaknya kemarin itu kan karena memang ada posisi yang lowong. Nah, apa kebetulan yang mengisi adalah dari Partai Demokrat. Seandainya yang mengisi juga dari luar partai, ya itu hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo. Nah, apakah akan terjadi selama 8 bulan ke depan? Kalau melihat sejarah pergantian kabinet di Indonesia, ya itu tidak terbatas oleh waktu. Bahkan di era Pak SBY di akhir itu 3 bulan sebelum kabinet selesai, itu masih ada pergantian. Waktu itu Menteri Agama Pak Lukman Hakim Saifuddin masuk di 3 bulan terakhir. Sementara Viva Yoga dari PAN yang mendukung pasangan Prabowo Gibran sebagai pemenang sementara dalam Pilpres lalu mengaku pihaknya terus membuka diri bagi masuknya partai politik ke dalam koalisi. Kalau kemudian nanti setelah ditetapkan secara resmi Pak Prabowo Gibran terpilih jadi presiden dan wakil presiden, persoalan kabinet ya kami tidak ikut campur, itu adalah kewenangan dari Pak Prabowo dan Mas Gibran. Idealnya bahwa di dalam membuat model kepemimpinan yang legitimit, yang stabil, harus ada tertib proses komunikasi dan politik di DPR. Ya sebaiknya di DPR itu mayoritas dalam rangka untuk menjaga stabilisasi dan menjaga keseimbangan politik. Lalu apakah akan ada reshuffle dalam 8 bulan akhir pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin? Atau justru partai-partai politik akan berkonsolidasi dan berbalik mendukung presiden baru? Tim TV One mengabarkan.
Unggul sementara dalam real count versi KPU, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapatkan anugerah kenaikan pangkat dari Presiden Joko Widodo. Seiring dengan jasa dan pengabdiannya, Prabowo dinaikkan pangkatnya menjadi Jenderal Bintang 4 Kehormatan. Meski telah berhenti dari TNI sejak 1998 lalu, pangkat Menteri Pertahanan Subianto ternyata tidak berhenti di tingkatan Letnan Jenderal atau Jenderal Bintang 3. Hari ini, dalam rapat pimpinan TNI Polri di Cilangkap, Jakarta Timur, Presiden Joko Widodo menaikkan pangkat Prabowo Subianto dari Bintang 3 menjadi Bintang 4. Kenaikan pangkat Prabowo menjadi Jenderal Bintang 4 Kehormatan ini diberikan untuk menghargai pengabdiannya di bidang pertahanan. Prabowo Subianto ini sudah menerima anugerah yang namanya Bintang Yuda Dharma Utama atas jasa-jasanya di bidang pertahanan sehingga memberikan kontribusi yang luar biasa bagi kemajuan TNI dan kemajuan negara. Dan pemberian anugerah tersebut ini telah melalui verifikasi dari Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Dan implikasi dari penerimaan anugerah bintang tersebut ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2029. Kemudian Panglima TNI mengusulkan agar Pak Prabowo diberikan pengangkatan dan kenaikan pangkat secara istimewa. Jadi semuanya memang berangkat dari bawah. Berdasarkan usulan Panglima TNI, saya menyetujui untuk memberikan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan. Seusai menerima kenaikan pangkat dari Presiden, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak berkomentar banyak. Ini masuk siapa? Pak, Kemenhan. Jabatan Pak, gimana Pak perasaannya Pak? Tanggapannya Pak? Kayaknya berat ya. Selain Prabowo Subianto, pemberian kenaikan pangkat kehormatan pernah juga diterima oleh Luhut Binsar Panjaitan dan juga Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Prabowo menerima tanda kehormatan berupa kenaikan pangkat secara istimewa menjadi Jenderal TNI. Lantas bagaimana prosesi penerimaan pangkat tersebut berjalan? Kita langsung tanyakan kepada reporter TV One, ada Fatimah Albar di Cilangkap. Silakan Fatimah dengan laporan Anda. Ya, Tisa dan juga pemirsa, betul sekali memang pagi hari ini Presiden Joko Widodo bersama dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri Rapim TNI Polri di tempat saya melaporkan saat ini di Mabes TNI Cilangkap. Dan pada saat itulah pada pembukaan Rapim TNI Polri, Presiden Joko Widodo memberikan sebuah penghargaan istimewa kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yaitu penghargaan Jenderal Kehormatan. Dan pada saat pemberian penghargaan tersebut itulah Prabowo Subianto resmi menyandang pangkat Jenderal Bintang 4. Di mana seperti kita ketahui bahwa pangkat terakhir selama Prabowo Subianto berkarir menjadi TNI ialah Letnan Jenderal atau Bintang 3. Namun sejak tadi pagi setelah diberikannya penghargaan kehormatan dari Presiden Joko Widodo, Prabowo Subianto resmi menyandang sebuah pangkat Jenderal Kehormatan dari Presiden. Dan memang pada saat pembukaan Rapim tersebut, Presiden Joko Widodo sempat melakukan pembukaan di mana ia menyampaikan alasan pemberian terhadap penghargaan istimewa atau penghargaan kehormatan tersebut kepada Prabowo Subianto. Memang disampaikan beberapa poin-poin, diantaranya memang Prabowo Subianto selama menjadi Menhan ini memiliki beberapa prestasi, kemudian juga selama dirinya berkarir di TNI atau di militer sudah mengabdi berbagai hal kepada masyarakat. Dan selanjutnya prosesi pemberian pangkat tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo, di mana Presiden mencopot pangkat sebelumnya
Prabowo Subianto di pundaknya kemudian ditempelkan atau disematkannya pangkat bintang 4 kepada Prabowo Subianto. Dan prosesi itu pun ditutup dengan pemberian hormat dari Prabowo Subianto ke Presiden Joko Widodo. Dan usai melakukan prosesi tersebut, Prabowo Subianto juga bersamaan dengan Panglima TNI dan Kapolri melanjutkan kegiatan dengan menaiki kendaraan taktis dan kemudian mereka bersama-sama mengecek sebuah kendaraan-kendaraan ataupun alutsista yang terparkir di Mabes TNI Cilangkap saat ini. Dan saat ini prosesi sudah selesai, kemudian juga dilanjutkan dengan Rapim Mabes TNI Polri dan secara internal. Sementara itu, Tisa kembali ke studio. Baik, terima kasih Fatimah Albar atas laporan Anda. Dan pemirsa, sejumlah informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan. Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Kabar Pemilu. Presiden Joko Widodo buka suara soal pembahasan program makan siang dan susu gratis yang dilakukan dalam rapat paripurna kabinet beberapa waktu lalu di Istana Negara, Jakarta. Presiden Jokowi mengaku tidak ada pembicaraan spesifik mengenai program makan siang dan susu gratis di rapat paripurna tersebut. Pembahasan soal program makan siang gratis dalam rapat paripurna kabinet yang diselenggarakan di Istana Negara beberapa hari lalu menjadi polemik. Sejumlah kalangan mempertanyakan pembahasan program yang menjadi andalan pasangan Prabowo Gibran tersebut, lantaran KPU belum secara resmi mengumumkan pemenang dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Presiden Joko Widodo pun angkat suara mengenai polemik tersebut. Menurutnya tidak ada pembicaraan spesifik mengenai program makan siang dan susu gratis di rapat paripurna tersebut. Jokowi hanya menegaskan agar program-program presiden terpilih dimasukkan dalam rencana anggaran 2025. Erlangga. Pak, kemarin juga membahas program makan siang, Pak, di rapat kabinet. Kemarin membahas program makan siang yang melakukan program Pak Prabowo. Ada hanya dalam sidang kabinet paripurna saya sampaikan bahwa program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025 supaya presiden terpilih menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam nanti penganggaran, tidak kembali lagi mengajukan anggaran kepada DPR. Jadi inilah yang disampaikan di dalam rapat paripurna kemarin. Tapi belum ada pembicaraan, tapi KPU belum memutuskan. Tidak ada pembicaraan secara spesifik mengenai tadi yang disampaikan. Apa? Terima kasih. Program makan siang. Yeah. Program makan siang dan susu gratis merupakan program andalan dari pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Program tersebut akan berjalan di tahun 2025. Anggaran untuk makan siang gratis tersebut akan ditetapkan biayanya sebesar Rp15.000 per anak yang menerimanya. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Dan berikut simulasi program makan siang gratis berdasarkan kalkulasi tim pakar Prabowo Gibran. Dalam simulasi pakar pemirsa, penerima manfaat dalam skala 100% sebanyak 82,9 juta anak sekolah dan pesantren. Dengan pembiayaan skala penuh hingga Rp450 triliun per tahunnya. Pembiayaan untuk tahun pertama mencapai 100 triliun hingga 120 triliun rupiah. Adapun kebutuhan pangan per tahun pemirsa untuk beras sebanyak 6,7 juta ton, daging ayam 1,2 juta ton, daging sapi 500.000 ton, daging ikan 1 juta ton, susu sapi 4 juta kiloliter. Dan berikut negara yang memiliki program makan siang gratis. India pertama pemirsa, dimulai pada tahun 1995, penerima manfaat sebanyak 125 juta anak usia 6 hingga 14 tahun dengan biaya mencapai 43,8 triliun rupiah. Kemudian Brazil pemirsa dimulai pada tahun 1940 dengan jumlah anak penerima sebanyak 40 juta anak dan melibatkan 8.000 ahli gizi untuk program ini dengan menggunakan 30% bahan berasal dari lokal. Lalu ada Estonia, dimulai sejak tahun 2002, penerima adalah anak usia sekolah dasar dan menengah.
Kemudian juga ada Finlandia yang sudah memulai program makan gratis ini untuk anak-anak sejak tahun 1943. Dan penerimanya tentu saja adalah anak sekolah dasar dan sekolah menengah dengan menggunakan bahan makanan lokal. Lalu Swedia, penerimanya sebanyak ataupun anak berusia 7 hingga 16 tahun. Dan Amerika Serikat memulainya pada saat pandemi COVID-19 terjadi dan penerima manfaat makan siang gratis ini adalah pelajar di sekolah. Lalu ada Benin, penerimanya merupakan pelajar di sekolah. Lalu juga ada Kenya, Afrika, penerimanya merupakan pelajar di sekolah. Dan Rwanda juga merupakan salah satu negara di Afrika yang menyediakan 3,8 juta makanan untuk sekolah dasar dan menengah. Skotlandia, pemirsa, juga menyediakan makanan gratis untuk siswa sekolah dasar. Inggris pun juga demikian, di mana untuk penerima manfaat ini adalah siswa berusia 3 hingga 7 tahun. Pemirsa, sejumlah informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan. Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Kabar Pemilu. Ditipu uang senilai lebih dari setengah miliar rupiah, caleg DPRD Bandar Lampung melaporkan salah satu komisioner KPU Kota Bandar Lampung ke Bawaslu Provinsi Lampung setelah dijanjikan duduk sebagai anggota DPRD dengan memberikan uang senilai 530 juta rupiah. Erwin Nasution ke Bawaslu Lampung melaporkan oknum komisioner KPU Bandar Lampung bernama Ferry Triatmojo yang telah menjanjikan suara dan duduk di bangku legislatif dengan meminta uang senilai 530 juta rupiah. Berdasarkan laporan di Bawaslu, oknum KPU Kota Bandar Lampung tersebut meminta uang 900 juta rupiah, namun akhirnya turun menjadi 530 juta rupiah untuk 3.700 suara. Namun, setelah pemilu 2024, suara yang diperoleh Erwin Nasution malah berkurang antara C1 dengan Sirekap KPU RI. Perwakilan korban Erian Effendi mengatakan pihaknya akan menempuh jalur hukum dan membongkar kedok para komisioner KPU Kota Bandar Lampung yang telah menipu dengan modus menjanjikan suara kepada calon legislatif. Beliau ini adalah salah satu caleg yang kemarin berinteraksi langsung dengan KPU Kota Bandar Lampung. Ya, ini salah satu yang komisionernya yaitu berinisial FT, begitu kan. Nah, di dalam perjalanannya apa yang dijanjikan oleh komisioner tersebut faktanya tidak ada. Menyikapi laporan ini, Bawaslu Provinsi Lampung mengatakan pihaknya telah menerima laporan dari pihak pelapor dan akan mengkaji laporan tersebut. Dari Bandar Lampung, Pujian Syah TV One mengabarkan. Komisi Pemilihan Umum hari ini menggelar rapat pleno mengenai pelaksanaan pemilu. Apa saja kemudian dibahas dalam rapat tersebut, pemirsa? Kita menuju ke rekan kami, ada reporter TV One, Celia Alexandra di sana. Celia, apa yang dibahas dalam rapat pleno KPU hari ini? Celia, silakan dengan laporan Anda. Ya, silakan Celia. Tisa ada juga pemirsa, per hari ini 28 Februari. Ya, Tisa ada juga pemirsa, per hari ini 28 Februari 2024, tepatnya pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, kami memantau dari sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap KPU per hari ini sudah masuk sebanyak 77,70%. Dan dari total suara yang sudah masuk saat ini, yakni dari 823.000 TPS ini sudah masuk sebanyak 639.000 TPS yang ada. Dan juga pemirsa, kalau kita memantau ini paslon nomor urut 2, Prabowo Gibran, ini masih berada di posisi utama, yakni 58,84%. Disusul oleh paslon nomor urut 1, Anies Mohaimin dengan total perolehan suara hingga saat ini adalah 24,47%. Dan disusul oleh paslon nomor urut 3, Ganjar Mahfud dengan total perolehan suara 16,69%. Untuk legislatif sendiri saat ini sudah masuk sebanyak 65,30% dan masih dipimpin oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dengan total saat ini 16,53%. Dan hari ini juga pemirsa, ini adalah hari pertama rapat pleno dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk merekapitulasi secara manual dari rekapitulasi nasional. Dan hari ini juga Komisi Pemilihan Umum sedang melakukan rekapitulasi sidang pleno terbuka untuk PPLN atau pemilihan luar negeri yang saat ini sudah tercatat sebanyak 120 TPS dari total 128 TPS yang ada. Dan untuk TPS yang masih melakukan susulan yakni untuk Malaysia akan dimulai pada tanggal 9 Maret nantinya.
Dan tadi memang sudah dimulai di pukul 10.15 waktu Indonesia Barat, sudah dibuka oleh Ketua KPU Hasyim Asyari dan juga bersama dengan 6 komisioner lainnya dan juga sekretaris KPU. Kemudian sidang berlangsung selama 15 menit untuk pembacaan tata tertib, kemudian diskors sampai dengan pukul 14.40 waktu Indonesia Barat tadi, kemudian dimulai kembali. Sidang ini sempat diskors karena Komisi Pemilihan Umum, komisioner, ketua menghadiri sidang DKPP nomor 4 yang berlangsung di DKPP tadi untuk pembahasan dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu yang terjadi. Sementara demikian, Tisa. Baik, terima kasih Celia Alexandra atas laporan Anda langsung dari KPU. Pemirsa, Hari Raya Galungan bermakna merayakan kemenangan Dharma atau kebaikan atas adharma atau kejahatan. Umat Hindu Bali, pemirsa, memasang penjor dan mendatangi pura untuk melakukan persembahyangan bersama yang juga menjadi momen untuk koreksi diri dan menghilangkan energi negatif yang terjadi akibat perbedaan di saat pemilu. Di Hari Raya Galungan yang jatuh pada hari Rabu ini, seluruh jalan di Pulau Bali dihiasi oleh jutaan penjor yang membuat suasana Hari Raya Galungan bertambah khidmat. Selain memasang penjor, umat Hindu Bali bersama keluarga, bersama dengan rekan-rekan mereka pemirsa mendatangi pura untuk melakukan persembahyangan bersama. Salah satu pura yang banyak didatangi warga Kota Denpasar adalah Pura Jagatnata. Umat Hindu mengaturkan sesaji dan membakar dupa serta memohon doa kepada Hyang Widiwasa. Di hari Galungan yang bermakna kemenangan Dharma atau kebaikan atas adharma, kejahatan ini juga menjadi momen yang baik untuk menghilangkan energi negatif, emosi, ego, nafsu yang muncul selama proses pelaksanaan pemilu kemarin. Pemirsa, sejumlah informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Satreskrim Polres Cianjur, Jawa Barat menangkap 3 pelaku penembakan kendaraan milik caleg DPR RI yang terjadi beberapa minggu lalu. Belum diketahui motif dari pembakaran ini, polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap ketiga pelaku. Dari keterangan pihak kepolisian, para pelaku ditangkap di 2 lokasi berbeda. Polisi belum dapat menjelaskan identitas ketiga pelaku termasuk motif atas pembakaran kendaraan milik calon legislatif tersebut karena masih mendalami kasus ini. Sebelumnya terjadi pembakaran posko pemenangan salah satu calon anggota legislatif DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa pada Sabtu 17 Februari lalu oleh orang yang tidak dikenal. Meski tidak membakar bangunan, namun akibat aksi pembakaran ini, 2 unit kendaraan roda 4 milik caleg hangus terbakar. Pleno rekapitulasi hasil pemilu di Kecamatan Praia Tengah diwarnai kericuhan. Kericuhan dipicu karena adanya indikasi kecurangan di TPS Pengadang sehingga beberapa saksi ngotot membuka kotak suara. Rapat pleno hasil rekapitulasi pemilu di Kecamatan Praia Tengah, Kabupaten Lombok Tengah diwarnai kericuhan yang dipicu ketika beberapa saksi ngotot membuka kotak suara di TPS 4 dan 6 Desa Pengadang, Kecamatan Praia Tengah karena diduga terjadi penggelembungan suara untuk salah satu caleg kabupaten. Salah satu saksi mengatakan pihaknya merasa sangat dirugikan dengan adanya indikasi permainan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Komisioner KPU Lombok Tengah mengatakan pihaknya tidak bisa membuka kotak suara tersebut karena belum ada rekomendasi Bawaslu. Pleno untuk TPS Pengadang dihentikan sementara sambil melakukan koordinasi dengan Bawaslu Lombok Tengah. Ini DJ1 yang diupload di Sirekap. Kemudian hasil rekap tingkat kecamatan jadi ini. Nah, kelihatan ini hilang gitu. Hilang gitu. Ke kabar selanjutnya, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Surabaya menyarankan untuk pemungutan surat suara pemilu mendatang tidak digelar serentak lagi karena banyak petugas kelompok KPPS yang mengalami sakit dan meninggal dunia usai bertugas dengan durasi waktu yang lama. Faktor kelelahan, kurang tidur diduga menjadi penyebabnya. Dr. Hilman Siregar, Sekretaris 3 Ikatan Dokter Indonesia IDI Surabaya, merasa prihatin setelah menyaksikan banyaknya petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS yang kembali jatuh sakit hingga meninggal dunia usai bertugas dalam pemilihan umum serentak 2024.
Secara pribadi, Hilman Sregar menyarankan kepada pemerintah sebaiknya pemungutan suara dalam pemilu ke depan digelar tidak secara serentak, terutama untuk pemilihan calon legislatif yang membutuhkan waktu lama untuk menghitungnya. Untuk anggota KPPS saya rasa itu mungkin sudah ada komorbid dan saya rasa jam kerja yang terlalu panjang. Jadi faktor kelelahan sangat-sangat berpengaruh. Jangankan yang ada komorbid, yang muda pun setelah selesai saya lihat banyak yang pusing, banyak yang macam-macam. Hilman Sregar menambahkan, selain faktor waktu yang lama dalam penghitungan surat suara, faktor adanya komorbid atau penyakit penyerta menjadi penyebab banyaknya petugas KPPS yang sakit dan meninggal dunia. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One mengabarkan. Monggo dimasukkan sesuai warnanya, Pak. DPRD Provinsi biru dan Merasa perolehan suaranya dicurangi, mantan Ketua KPK Agus Raharjo, calon legislatif DPD RI melaporkan dugaan kecurangan pemilu 2024 ke kantor Bawaslu Jawa Timur. Menurut mantan Ketua KPK periode 2015 hingga 2019 itu, pihaknya menemukan ketidaksesuaian hasil perolehan suara dari formulir C1 dengan formulir D. Agus Raharjo, caleg dari DPD RI bersama tim dan kuasa hukumnya mendatangi kantor Bawaslu Jawa Timur. Ia melaporkan dugaan kecurangan mengenai hasil pemungutan suara di Kabupaten Sampang, Madura. Ex-Ketua KPK periode 2015 hingga 2019 ini menyatakan ribuan suaranya hilang di wilayah tersebut yang tersebar di TPS di beberapa kecamatan. Temuan itu terungkap saat Agus dan tim kuasa hukumnya menganalisa hasil formulir C1 ataupun hasil perhitungan di TPS dengan formulir model D atau rekapitulasi di tingkat kecamatan yang pencatatannya tidak konsisten. Hilangnya suara juga dialami oleh caleg DPD lainnya. Kami melaporkan ke Bawaslu terkait hal-hal yang mohon perhatian dari Bawaslu untuk supaya dilakukan langkah-langkah untuk mengatasi hal-hal yang kami laporkan. Bahwa antara C1 yang kami dapatkan dengan D itu kemudian terjadi inkonsistensi, tidak konsisten yang sangat besar sekali. Pemirsa, kabar pemilu masih akan kembali usai jeda berikut sesaat lagi. Meski menyandang nama besar dan terkenal, banyak tokoh politik dan pesohor gagal melenggang ke Senayan. Sebagian dari mereka berlatar belakang ada mantan gubernur, mantan wakil ketua DPR RI, hingga ketua umum parpol. Laporan utama ini pemirsa mengangkat tema tokoh besar gagal bersinar. Menduduki kursi empuk Senayan menjadi harapan hampir 10.000 calon anggota legislatif atau DPR RI pada pemilu 2024 lalu. Sayangnya, sebagian besar dari mereka harus menelan kekecewaan. Meski penghitungan suara oleh KPU RI belum tuntas, indikasi ketidaklolosan sebagian besar caleg terlihat di depan mata. Persaingan untuk memperebutkan kursi DPR RI memang sangat ketat. Untuk periode 2024-2029 hanya tersedia 580 kursi yang diperebutkan oleh seluruh caleg dari seluruh daerah pemilihan di Indonesia. Artinya, untuk lolos, mereka harus menyisihkan 18 caleg lainnya. Ironisnya, sebagian dari caleg yang berpotensi gagal tersebut adalah tokoh politik yang sudah malang melintang di dunia politik tanah air, hingga tokoh publik berlatar belakang artis. Nama besar mereka rupanya tidak menjamin untuk lolos ke Senayan. Deretan tokoh politik yang berpotensi gagal ke Senayan, diantaranya caleg dari PDIP, yang juga mantan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. Perolehan suara Prasetyo yang bertarung di Dapil DKI Jakarta 2 kalah dari caleg lainnya. Tokoh politik lainnya yang berpotensi tidak lolos adalah mantan Ketua Umum PSI, Grace Natali.
Meski berhasil mengumpulkan suara berlimpah, Grace berpotensi gugur karena PSI kemungkinan besar gagal memenuhi ambang batas parlemen sebesar 4% dari suara nasional. Begitu pula dengan mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Seperti halnya Grace Natali, Fahri berhasil meraup suara besar di Dapil NTB 1. Namun Partai Gelora kemungkinan besar gagal memenuhi ambang batas parlemen sehingga Fahri pun tak bisa ke Senayan. Nasib serupa juga terjadi pada mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat 2 periode, Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang. Tokoh politik yang maju dari Partai Perindo itu gagal lolos karena partainya tidak memenuhi ambang batas parlemen. Yang paling ironis tentu saja Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tanu Sudibyo. HT yang maju dari Banten 3 dipastikan gagal melaju ke Senayan. Selain HT, istri dan anak-anaknya termasuk Wakil Menparekraf Angela Tanu Sudibyo juga bernasib sama. Tidak lolos ke Senayan juga dialami oleh tokoh selebritas atau tokoh publik berlatar belakang artis. Kepopuleran mereka rupanya tak menjamin lolos ke Senayan. Musisi Anang Hermansyah menjadi salah satu tokoh publik yang gagal mendulang suara yang cukup dari Dapil Jabar 5. Nasib serupa juga dialami Wanda Hamidah, Ayu Azhari, hingga Giring Ganesa. Pakar komunikasi politik UNER, Rahmah Ida menilai, pada dasarnya rakyat memilih calon berdasarkan kepopuleran mereka. Meski begitu, kepopuleran mereka tak menjadi jaminan. Masyarakat itu memilih atau tingkat elektabilitas seseorang itu memang yang pertama kali diketahui dari ketenaran mereka atau nama itu populer di kalangan masyarakat. Ada banyak memang nama tokoh besar, tetapi kedekatan mereka, proksimitas mereka dengan masyarakat barangkali kurang. Bandingkan misalnya penyanyi-penyanyi yang terkenal, misalnya yang dekat dengan masyarakat atau masyarakat sudah menjadi fandom mereka, sehingga dengan mudah mereka akan mendapatkan suara dan melenggang. Sejumlah tokoh yang memiliki nama besar atau kepopuleran namun tak lolos karena mereka tidak memiliki kedekatan dengan masyarakat. Meski nama mereka sangat dikenal di peta politik nasional, namun belum tentu dikenal oleh konstituen. Kadang-kadang nama besar itu tidak dekat dengan orang-orang di daerah gitu ya, karena orang-orang di daerah itu tentu saja mereka merasa bahwa orang-orang besar itu jauh dari mereka. Semakin besar nama itu, semakin orang akan berjarak gitu, karena mereka melihat nama besar itu artinya elit gitu ya, dibandingkan dengan populer. Karena kalau populer itu berarti dia dikenal oleh siapapun, paling tidak nama mereka pernah didengar jika mereka tidak pernah dilihat atau tidak diketahui wajahnya. Tidak lolosnya sejumlah calon anggota legislatif meski mendapatkan suara besar dinilai sebagai sebuah anomali. Aturan ambang batas parlemen menjadi pengganjal bagi mereka yang bernaung di partai kecil. Hal ini berbeda dinamika politik di sejumlah negara besar. Umumnya, suara tokoh besar bisa mendongkrak suara partainya. Inilah yang disebut anomali memang. Kalau di negara-negara barat gitu ya, kalau kita tahu jika partai politik itu menang, otomatis nama calegnya itu juga pasti akan ada di kemenangan juga, berada di kemenangan. Begitu juga sebaliknya, jika caleg itu mendapatkan suara banyak, maka otomatis partainya akan berdongkrak. Lain di Indonesia, karena di Indonesia itu seolah-olah partai politik itu adalah institusi atau organisasi yang terpisah dari individunya. Individu bisa menjadi anggota suatu partai politik, tapi individu itu tidak mampu menjadi vote getters bagi partai politiknya. Itu yang terjadi di Indonesia. Selain itu, ada kecenderungan rakyat memilih nama besar yang maju melalui partai besar. Artinya, sebagian besar dari konstituen lebih loyal pada parpol dibanding pada nama besar. Hal inilah yang membuat calon dari partai kecil sulit untuk lolos. Masyarakat lebih memilih nama yang populer dengan partai politik yang populer juga gitu. Jadi kedekatan menurut saya ya, proksimitas kandidat partai politik dengan masyarakat itu penting, karena sekarang menurut saya lihat trennya di Indonesia itu
loyalitas terhadap partai politik itu lebih besar dibandingkan dengan para swing voters yang mereka akan memilih orang-orang yang menurut mereka berkualitas atau tidak berkualitas. Jadi persoalannya sekarang bukan quality of personality gitu ya, tapi kepopuleran. Bukan karena seseorang itu pandai di bidang politik gitu, tetapi seseorang itu populer atau tidak, dan mereka pernah mendengar atau tidak. Lalu mereka melihat partai di belakangnya. Kalau partainya partai yang besar, pemenang pemilu atau masuk 10 besar selama ini, ya mereka ada di situ gitu. Gagal menjadi anggota legislatif tentu saja bukan akhir dari segalanya. Dengan kapasitasnya sebagai tokoh politik atau tokoh publik yang tertarik di bidang politik, mereka bisa mencari peran yang lain. Jika tujuan mereka ketika menjadi caleg adalah untuk bangsa dan negara, mereka bisa memberi sumbangsih dalam peranan yang lain kepada Ibu Pertiwi. Informasi tadi menjadi informasi penutup kita pemirsa dalam kabar pemilu kali ini. Saya Tisa Noveni undur diri. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Ragam Perkara bersama Yohana Gabriela. Selamat sore, sampai jumpa.